Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menganalisis tentang poster Entre El Marquet karya dari Eugen Grasset. Saya di sini akan mendeskripsikan singkat dari poster Entre El Marquet. Jadi poster ini adalah poster iklan tinta yang bermerek Entre El Marquet. Entre itu adalah bahasa Perancisnya dari tinta. Poster ini menggambarkan seorang wanita berambut merah menggunakan gaun dekoratif dengan elemen Art Nouveau, duduk sambil memegang pena bulu. Tumpukan kertas di depannya menunjukkan aktivitas menulis, dan awan gelap di latar belakang memberikan kesan dramatis. Poster Entre El Marquet karya Eugen Grasset menampilkan seorang wanita berambut merah dengan gaun dekoratif plat Art Nouveau. Ia duduk memegang pena bulu putih dikelilingi kertas dan tinta. Seolah sedang merenung. Latar belakang dramatis dengan awan gelap dan bulu melayang menambah dinamika visual. Teks iklan ditampilkan dalam tipografi bergaya dekoratif dengan palet warna hangat yang mendominasi. Poster ini menggabungkan estetika seni dan pesan promosi secara harmonis. Bentuk dan fungsi dari poster ini, setiap elemen dalam poster ini dirancang dengan fungsi spesifik untuk mendukung estetika keseluruhan sambil memperkuat pesan iklan. Grasset menggunakan elemen visual yang harmonis untuk menarik perhatian dan menyampaikan kualitas unggul dari tinta El Marquet. Interpretasi dari poster ini menggambarkan keindahan, kreativitas, dan keunggulan melalui figur wanita yang elegan, melambangkan seni menulis. Dengan elemen dramatis seperti awan gelap dan bulu melayang, poster ini menciptakan suasana yang artistik dan sugestif, memperkuat pesan bahwa tinta El Marquet adalah pilihan terbaik untuk menulis dengan gaya dan berkualitas tinggi. Kelebihan dari poster Entre El Marquet adalah memiliki estetika visual yang menarik dengan gaya Art Nouveau, penggunaan warna hangat yang memikat, komposisi elemen yang seimbang, serta teks yang mudah dikenali untuk memperkuat pesan produk. Kelebihan dari poster ini adalah desainnya cenderung kompleks sehingga bisa mengalihkan fokus dari pesan utama. Beberapa teks kurang kontras dengan latar dan ilustrasi dominan yang lebih menarik perhatian dibandingkan produk, sehingga tujuan iklan ini bisa dibilang kurang efektif. Di sini poster ini memiliki 5 teori gestalt. Gestalt yang pertama adalah menggunakan prinsip figure ground, yaitu dengan wanita dengan rambut merah dan latar belakang gelap menciptakan kontras yang jelas antara objek utama dan latar. Hal ini membantu mata audiens langsung fokus pada ilustrasi utama. Prinsip yang kedua itu prinsip similarity, atau bisa dibilang kesamaan. Pengulangan elemen seperti bulu putih yang tersebar di latar belakang menciptakan ritme visual yang harmonis dan memperkuat tema pena dan tulisan. Yang prinsip yang ketiga adalah prinsip continuity, atau bisa dibilang kesinambungan. Garis-garis melengkung pada rambut wanita, lipatan pakaian dan pena mengarahkan pandangan secara halus ke area teks sehingga menciptakan alur visual yang nyaman. Prinsip yang keempat adalah prinsip proximity, atau bisa dibilang kedekatan. Elemen teks seperti nama produk Entre El Marquet ditempatkan dekat dengan ilustrasi meja dan tinta, menegaskan hubungan antara produk dan aktivitas menulis. Prinsip yang kelima adalah prinsip dasar atau kelengkapan. Meski beberapa elemen seperti pena, bulu, dan awan tidak menggambarkan secara utuh tapi otak audiens secara otomatis melengkapi bentuknya, ciptakan kesan utuh dan artistik. Software atau alat desain. Pada masa pembuatan poster Entre El Marquet sekitar awal abad ke-20, teknologi digital seperti perangkat lunak, desain grafis belum ada. Poster tersebut menggunakan kemungkinan besar dibuat dengan teknik manual, menggunakan alat seperti yang pertama penggambaran tangan atau hand drawing. Ilustrasi digambar dengan menggunakan tangan langsung, menggunakan pensil, tinta, atau cat. Yang kedua itu ada line cut atau wood cut, ukiran linoleum atau kayu untuk mencetak desain dalam jumlah besar. Seniman seringkali menggunakan teknik ukiran pada linoleum atau kayu. Yang ketiga, cetakan litografi, sebuah teknik pencetakan yang digunakan pada masa itu untuk mencetak gambar pada teks secara massal. Proses ini melibatkan menggunakan batu atau lempengan logam dengan permukaan yang dilapisi minyak dan air untuk menghasilkan gambar.
Publikasi poster pada masa itu dilakukan untuk melalui pencetakan manual seperti litografi, distribusi fisik ke lokasi strategis seperti toko, pasar, stasiun. Penempatan di area publik yang ramai dan didukung oleh media tradisional seperti selembaran dan iklan cetak di majalah. Metode ini efektif untuk menjangkau masyarakat luas meski tanpa teknologi modern. Proses pembuatan desain poster ini pada masa itu melibatkan tahapan konsep dan sketsa, ilustrasi manual, desain tipografi, pembuatan plat litografi, pewarnaan berlapis, pemeriksaan kualitas, dan pencetakan. Proses ini membutuhkan keahlian tinggi dalam menggambar, tipografi, dan teknik cetak untuk menghasilkan karya seni yang detail dan estetik. Berikut daftar pustaka saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.